Kenapa ya beberapa sirup obat terlihat sangat kental saat didiamkan, tetapi ketika dikocok atau dituangkan malah menjadi lebih encer? Dan kenapa gel obat bisa tetap stabil di dalam wadah tetapi mudah dioleskan ketika digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Audiananda dengan NIM 70100125129 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan membahas salah satu jenis aliran dalam kelompok non-Newtonian, yaitu aliran pseudoplastis. Materi ini sangat penting dalam farmasi fisika karena berkaitan langsung dengan stabilitas sediaan, kenyamanan penggunaan, hingga kualitas produk farmasi. Sebelum masuk ke pseudoplastis, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu reologi. Reologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu zat dapat mengalir dan berubah bentuk ketika diberikan gaya. Yang dimana dalam dunia farmasi, reologi menjadi sangat penting karena hampir semua sediaan memiliki sifat alir, mulai dari sirup, suspensi, emulsi, salep, gel, lotion, hingga krim. Pada buku Martin Physical Pharmacy halaman 472, the majority of lead pharmaceutical product are not simple liquid and do not follow Newton's law of flow. Kalimat ini menjelaskan bahwa sebagian besar produk cair farmasi ternyata tidak mengikuti hukum Newton biasa. Artinya, viskositasnya tidak selalu tetap dan sistem seperti inilah yang disebut non-Newtonian. Kutipan lanjutan, this system arrived to us non-Newtonian. Adapun pembagian non-Newtonian, dalam buku Martin dijelaskan bahwa aliran non-Newtonian dibagi menjadi beberapa kelompok. Pada kutipan buku dijelaskan ada 3, yaitu plastik, pseudoplastik, and dilatan. Yang dimana artinya terdapat 3 jenis utama aliran non-Newtonian, yaitu plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Kemudian berkembang lagi pembahasan tentang thixotropi dan rheopeksi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa saya memilih pseudoplastis dibanding jenis aliran lainnya? Karena menurut saya pseudoplastis adalah jenis aliran yang paling penting dan paling sering ditemukan dalam farmasi modern. Dan sifat ini digunakan pada banyak formulasi farmasi. Contohnya seperti gel, suspensi, lotion, tersubstitut, tetes mata, hingga produk biologis. Pseudoplastis memiliki sifat yang sangat ideal karena produk dapat tetap cukup kental saat disimpan, tetapi lebih encer ketika digunakan. Nah, ini sangat penting karena produk tetap stabil tetapi tetap nyaman untuk dipakai pasien. Pada buku Martin halaman 472-473 juga disebutkan bahwa the viscosity of a pseudoplastic substance decrease with increased rate of shear. Artinya, viskositas zat pseudoplastis menurun ketika kecepatan geser meningkat. Nah, ini adalah inti seluruh pembahasan pseudoplastis. Artinya, semakin besar gaya geser yang diberikan, maka cairan semakin encer. Atau sederhananya, semakin diaduk maka semakin encer. Kutipan selanjutnya, pseudoplastic material are frequently referred to as shear thinning system. Karena pseudoplastis disebut sebagai shear thinning system, yaitu sistem yang mengalami penurunan viskositas akibat gaya geser. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting secara ilmiah. Kenapa pseudoplastis bisa menjadi lebih encer saat diaduk dan dalam keadaan diam? Rantai polimer berada dalam bentuk random coil, artinya molekul tersusun secara acak dan saling bertumpuk. Akibatnya, terjadi banyak hambatan antar molekul dan viskositas menjadi tinggi. Pada kutipan buku Martin, pada halaman 473 disebutkan bahwa molekul mulai sejajar mengikuti arah aliran. Ketika diberikan gaya geser, rantai polimer mulai tersusun mengikuti arah aliran. Proses ini disebut streamline flow. Akibatnya, gesekan antar molekul berkurang, hambatan menurun, dan viskositas menjadi lebih kecil. Bayangkan rambut kusut sebelum disisir, rambut saling bertumpuk dan sulit bergerak. Tetapi ketika disisir searah, rambut menjadi lebih rapi dan mudah bergerak. Nah, konsep ini mirip dengan pseudoplastis.
Nah, dalam rheology, hubungan antara shear stress dan shear rate biasanya dibuat dalam bentuk grafik yang disebut dengan rheogram. Pada cairan Newtonian, grafik berbentuk garis lurus karena viskositas selalu tetap. Tetapi pada sidoplastis, grafiknya melengkung karena viskositas terus menurun ketika shear rate meningkat. Artinya, semakin besar pengadukan, maka semakin mudah cairan mengalir. Dan inilah alasan kenapa gel atau lotion lebih mudah diratakan saat digunakan. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting dalam farmasi karena sidoplastis sangat disukai dalam formulasi suspensi karena suspensi membutuhkan dua hal sekaligus. Pertama, sistem harus cukup kental agar partikel tidak cepat mengendap. Kedua, sistem juga harus tetap mudah dikocok dan dituangkan. Jika viskositas terlalu rendah, maka partikel akan cepat mengendap. Tetapi jika terlalu tinggi, produk akan sulit digunakan. Nah, sifat sidoplastis menjadi solusi ideal karena saat diam tetap cukup kental, tetapi saat dikocok menjadi lebih encer. Pada halaman 473, buku ini juga memberikan contoh bahan-bahan sidoplastis seperti sodium alginat, metil selulosa, sodium CMC. Bahan-bahan ini sering digunakan sebagai suspending agent, thickening agent, dan pembentukan gel. Dalam praktikum farmasi, viskositas biasanya diukur menggunakan viskometer, contohnya seperti ini. Alat ini digunakan untuk melihat bagaimana viskositas berubah ketika shear rate-nya meningkat. Dan dari sinilah sifat sidoplastis dapat diamati. Sidoplastis berbeda dengan aliran lain. Newtonian memiliki viskositas tetap, plastis memiliki yield value, dan juga dilatin. Dalam kutipan buku disebutkan, dilatan merupakan kebalikan sidoplastis, yang dimana semakin diberi gaya maka semakin kental. Kemudian ada tisotropi, yaitu hampir mirip dengan pseudoplastis, namun perubahan viskositas dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama diberi gaya, maka semakin encer, dan ketika didiamkan akan lebih kental. Jadi kesimpulannya, aliran sidoplastis adalah salah satu jenis aliran non-Newtonian di mana viskositas menurun ketika gaya gesernya meningkat. Atau sederhananya, semakin diaduk maka cairannya menjadi semakin encer. Dan sifat ini sangat penting dalam farmasi modern karena mampu memberikan stabilitas sekaligus kenyamanan penggunaan. Mulai dari gel, suspensi, lotion hingga berbagai produk farmasi lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.